hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Salam, selamat pagi untuk kita seluruh pendengar setia Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Kembali kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa yang tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tema yang sampai kepada kita yaitu bersyukur adalah kekuatan. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan merupakan respon kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan harus kita syukuri dengan hati yang sungguh. Yang dimaksud Paulus dengan syukur di sini adalah syukur yang keluar dari hati yang terdalam. Syukur karena mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan secara nyata, bukan karena cerita atau menurut kata orang. Paulus mempunyai pengalaman tersendiri bersama Tuhan yang menguatkannya dalam seluruh pelayanannya, baik dalam keadaan suka maupun duka, senang ataupun susah, sehat ataupun sakit. Semuanya itu benar-benar dirasakan dan dialaminya dan ditopang oleh kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus sungguh bersyukur. Rasa syukur yang keluar dari hati dapat menguatkan kita untuk menjalani kehidupan dengan tegar. Oleh karena itu, rasa syukur yang demikian adalah rasa syukur yang berlaku untuk semua orang dengan segala karakter, temperamen, dan sifatnya. Semua orang bisa menjalani hidup dengan rasa syukur karena merasakan kekuatan Tuhan yang terjadi. Syukur dari hati yang benar-benar mengalami kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan yang tidak ditemukan dimanapun, tidak ada di dalam kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya selain hanya di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus bersyukur karena di dalam kelemahan dan keterbatasan dirinya, ia tetap dianggap setia dan masih dipercayakan melakukan pelayanan oleh Tuhan Yesus. Kalau melihat dirinya di masa lalu, Paulus merasa tidak begitu pantas dan layak jadi pelayan Tuhan. Dahulu ia penghujat dan penganiaya. Paulus menangkap, menyiksa dan membunuh pengikut Kristus dengan mengatasnamakan hukum Taurat. Paulus menjadi pejuang garis depan yang menegakkan aturan-aturan. Namun dengan anugerah Tuhan Yesus malah memilih Paulus sebagai rasulnya dan bahkan menjadikannya sebagai utusan Kristus kepada
kepada banyak orang. Paulus bersyukur karena ia mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah. Ia sudah selayaknya dihukum karena dosa-dosanya. Bahkan berulang kali ia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Namun syukurlah Allah kita yang tidak memalingkan wajahnya dari Paulus. Tuhan justru mengulurkan tangan kasih-Nya kepada Paulus dan mengangkatnya dari jurang keberdosaan. Jika direnungkan kembali, kehidupan Paulus sama seperti kehidupan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah kita berani menyatakan bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan itu karena kemampuan kita, kesucian atau kesalahan kita? Justru tidak. Tuhan tidak memandang itu semua. Tuhan memilih orang yang Dia pakai sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jika pilihan Tuhan bergantung kepada kesucian dan kesalahan seseorang, maka tidak mungkin Tuhan memilih Paulus dan kita untuk menjadi hambanya. Mengapa? Karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Bersyukur kita dipanggil dan dipercayakan melakukan pelayanan Tuhan. Semua itu bukan karena kemampuan atau kesalehan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang menjadikan kita orang yang berdosa menjadi alatnya. Sebagaimana Paulus, selayaknya kita pun bersyukur atas kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari jadikan kita teladan bagi orang lain, sehingga orang lain yang sama seperti kita, yaitu mereka yang berdosa, menyadari begitu besarnya anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia Allah tersebut di dalam hidup kita. Berilah yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan kita terhadap Tuhan Yesus dan semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu Bapa yang tetap masih menyertai dan menemani kehidupan kami. Khususnya Bapa, kami sudah merenungkan sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami tetap selalu mampu bersyukur, sebab bersyukur itu adalah kekuatan bagi kami untuk boleh menjalani kehidupan kami karena kasih Kristus yang selalu menyertai kami. Bapa surga, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya ketika ada pendengar sapaan teduh pada saat ini yang begitu berat-berat, begitu bergumul di dalam kehidupannya, mungkin karena sakit penyakit, kiranya kasih Kristus yang selalu menguatkan dia untuk tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa surga, kami berdoa secara khusus untuk Rumpun Cijantung Bapa. Bapa berkati seluruh para pelayan Tuhan, baik pendeta, pertua diaken dan emeritus, semua pengurus kategorial, pengurus sektor, lembaga-lembaga yang ada. Tuhan memberkati semuanya dapat bersinergi dalam melayani Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pendeta Rumpun Cijantung, yaitu pendeta Saat Meligan. Biarlah Tuhan menguatkan dia, memberikan kesehatan bagi dia untuk tetap selalu Tuhan mampukan di dalam melayani di tengah-tengah jemaat Rumpun Cijantung. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari, kiranya Tuhan tetap menyertai dan menemani kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan segala dosa kelam kami Bapak, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruhnya dimanapun kita